Irwandi, kenapa sebelum dibantu sehat, setelah dibantu menjadi loyo? Menarik ini. Karena ya saya melihatnya bahwa nggak ada tantangan dari mereka. Dapat bantuan begitu mudah, ya Konsumtif ya. konsumtif akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Ya pun. pemirsa Kupas TV di studio dan di rumah. Pada siang hari ini kita berjumpa dalam program DPRD Menyapa bersama pimpinan DPR dan Komisi 2 DPRD Tanggamus dengan tema IKM, UMKM, dan Koperasi siap go ekspor di Kabupaten Tanggamus. Menurut para pakar dan praktisi, IKM, UMKM, koperasi adalah tulang punggung ekonomi nasional. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Secara nasional memberi kontribusi 60% produk domestik bruto. Bahkan sekitar 80-90% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dan menyerap tenaga kerja, lapangan kerja sampai 90%. Bersama saya Donald Haris Sihotang, kita kupas tuntas informasi teraktual selama 45 menit ke depan. Bersama saya sudah hadir 4 narasumber. Narasumber yang pertama, Wakil Ketua 1 DPRD Tanggamus, Bapak Irwandi Suralaga SAG. Mungkin bisa disapa pemirsa kita, Pak Irwandi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, salam kemuliaan untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Irwandi. Narasumber yang kedua, Ketua Komisi 2 DPRD Tanggamus, Bapak Farudin Nugraha. Apa kabar Pak Farudin? Alhamdulillah sehat, Bung Sihotang. Baik, mungkin bisa disapa juga pemirsa kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabibun, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, amin. Terima kasih. Narasumber yang ketiga, Kabid UKM Ibu Omi Lestari. Ya. Betul ya Bu ya? Ya betul. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Narasumber yang keempat, Kabid Koperasi Bapak Junaidi. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun mudah-mudahan kita pada siang hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kita langsung masuk ini diskusi ini Bapak Wakil Ketua dan Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan hasil riset para pakar dan praktisi ekonomi, IKM, UMKM, koperasi adalah tulang punggung ekonomi nasional. Apalagi seperti di masa sekarang, di masa pandemi COVID-19. Nah ini bagaimana nih Pak Wakil Ketua, kondisi di daerah kita ini, Kabupaten Tanggamus. Silakan Pak Wakil Ketua, Pak Irwandi Suralaga. Terima kasih Bung Sihotang. Seperti yang sudah disampaikan bahwa sesuai dengan riset dan penelitian yang cukupnya bukan hanya tingkat daerah tetapi tingkat nasional bahkan internasional, bahwa koperasi UMKM merupakan bentuk kegiatan, bentuk usaha yang bisa hadir dan tetap eksis di tengah kondisi apapun. Kita berharap bahwa ini jangan hanya jadi tren di saat saat susah ekonomi atau kondisi ekonomi sulit, tetapi harus menjadi program yang secara terus-menerus yang harus mendapat perhatian, bahwa perekonomian yang masih akan tetap bertahan adalah perekonomian di tingkat masyarakat kecil. Untuk itu ke depan kita berharap bahwa kita jangan hanya tahu bahasa UMKM, kita jangan hanya berdiskusi tentang koperasi pada saat-saat
DPRD Kabupaten Tanggamus terkait UMKM, dan kita sangat maklum bahwa pertama pandemi Covid, kemudian pada saat ini dunia sedang bergerak pada revolusi 4.0 ya. Ini tentang, jadi ada perubahan pola, dari pola pemasaran, dari pola komunikasi antara yang dulu dilakukan tatap muka, sekarang ini melalui media online. Dan ketika bicara tentang kemajuan teknologi, ketika bicara tentang kemajuan metode-metode pemasaran, maka hari ini UMKM sangat diuntungkan sekali dengan kondisi saat ini. Jadi UMKM bisa melakukan menusuk pasar gitu, masuk pasar melalui media-media sosial, hingga ini akhirnya menumbuh kembangkan UMKM, dan sekarang seluruh warga masyarakat bisa mendirikan usaha kecil menengah, usaha mikro, kemudian bisa melakukan pemasaran langsung, dan ini sangat bermanfaat bagi pelaku-pelaku UKM. Tadi disampaikan oleh Pak Irwandi bahwa kita sangat maklum bahwa sejak dulu Bung Hatta dan para panding pader negara kita mengedepankan bahwa koperasi adalah soko guru dari perekonomian Indonesia, dan itu terbukti di krisis tahun 1997-98-99. Ternyata usaha kecil menengah lah yang menopang ekonomi negara kita, bukan usaha-usaha besar. Dan hari ini dengan kondisi Covid pun kembali diuji bahwa ternyata UMKM ini yang menopang perekonomian dari rakyat Indonesia. Itu mungkin, Bung Setang. Terima kasih. Jadi pandemi merubah kebiasaan gitu ya, yang dulu konvensional akhirnya bergeser sekarang itu lebih kepada transaksi secara digital gitu ya. Berarti pandemi mempercepat perubahan gitu. Nah kemudian ini Ibu Omi Lestari nanti bisa, Pak Junaidi juga nanti mungkin menyampaikan tentang data, ada berapa banyak UMKM koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tanggamus, ada seberapa banyak yang aktif, dan kemudian adakah ini yang gulung tikar akibat pandemi COVID-19. Ini mulai dari siapa dulu? Pak Junaidi dulu, monggo Pak. Terima kasih Pak Sautang. Perlu kami sampaikan kepada Bapak anggota Dewan yang terhormat bahwa selama pandemi hampir 2 tahun, alhamdulillah Dinas Koperasi, Dinas Koperindak Kabupaten Tanggamus telah 12 koperasi di bidang koperasi Pak. Kebetulan saya bidang koperasi. Di tahun 2021 Dinas Koperindak telah telah membentuk baru koperasi baru Pak, dengan notaris yang bekerja sama dengan notaris Pak Irwanda. Jadi jumlah data koperasi di Kabupaten Tanggamus yaitu berjumlah 246, yang aktif 96 dan yang non aktif 150 Pak. Adapun kendalanya yang tidak aktif ini karena musim pandemi, karena kita adalah pembina Pak. Di Koperindak ini adalah pembina di koperasi. Karena selama 2 tahun, 3 tahun ini menurut aturan Kemenpan Koperasi itu bahwa kalau tidak mengadakan RAT selama 3 tahun atau berturut-turut itu dianggap tidak aktif. Tapi masih ada Pak. Dan kebetulan juga di akhir pandemi ini, selama lebih hampir 2 tahun ini, usaha mereka ini, apalagi koperasi ini kebanyakan simpan pinjam Pak. Nah, jadi kemarin tuh kita mengadakan penilaian dan kesehatan koperasi, alhamdulillah Pak, 30% itu sehat Pak, yang lainnya tidak sehat. Kenapa? Karena di dalam penilaian lembar kerja kami, koperasi itu kebanyakan uangnya di bank, tidak ada yang meminjam. Ini Pak, bukan kena ini, bukan. Jadi alhamdulillah itu di usaha segi simpan pinjam. Saya rasa untuk UKM dan ini silakan Bung.
Baik, terima kasih Pak. Untuk data UMKM di Kabupaten Tanggamus itu data pendataan di tahun 2019 itu jumlah UMKM kita berjumlah 5.164. Itu terdiri dari UMKM baik agro maupun non agro Pak. Terus kemudian di tahun 2020 saat itu kita melakukan pendataan terkait pengusulan calon bantuan usaha mikro di pusat, itu naik signifikan sekali Pak, dari 5.000 sehingga menjadi 20.164 usaha mikro Pak. Nah tapi di saat 2021 kita kembali mengusulkan calon penerima bantuan usaha mikro yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, itu jumlahnya menurun Pak, menjadi 14.702 usaha mikro. Mungkin karena pandemi, namanya UMKM ya Pak ya, mungkin hari ini mereka masih bisa usaha, saat usahanya itu dagangan mereka ada kendala, bisa jadi besok mereka sudah tidak mempunyai usaha lagi. Makanya data UMKM ini tidak bisa dijadikan data real, setiap saat pasti ada perubahan-perubahan yang signifikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait data UMKM yang ada di Kabupaten Tanggamus Pak. Bu, mungkin bisa dijelaskan dengan pemirsa kita bagaimana proses ketika mereka ingin mengurus gitu ya, mengurus perizinan tentang IKM UMKM. Baik Pak, di sini pemerintah sudah memberikan kemudahan terkait perizinan usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu bisa melalui aplikasi. Mereka tidak perlu ngantri di Dinas Pelayanan Satu Terpadu, tapi cukup membuka aplikasi OSS. Di situ nanti mereka bisa mengisi data sesuai dengan yang mereka inginkan. Misalnya mereka klasifikasinya apakah mereka ini usahanya mikro atau kecil dan menengah, karena itu masing-masing ada kemudahannya sendiri-sendiri Pak. Kalau untuk usaha mikro itu digratiskan Pak untuk izin usaha, tapi saat si pelaku usaha itu ternyata adalah klasifikasinya kecil, hingga itu akan ada keringanan biaya, begitu juga yang menengah Pak. Mungkin itu Pak. Jadi perlu harus ke Pemda Tanggamus gitu ya? Tidak perlu Pak. Sudah bisa diakses sudah secara online gitu ya? Betul sekali Pak. Baik, terima kasih. Nah kemudian ke Pak Junedi, ini pertanyaan yang sama soal masalah koperasi tadi gitu ya. Jadi mungkin banyak juga masyarakat kita, pemirsa kita yang memang seperti apa sih syarat mendirikan koperasi dan kemudian dan juga pemerintah. Terima kasih. Untuk pendirian koperasi, alhamdulillah di Kabupaten Tanggamus telah bekerja sama dengan notaris ya Pak Irwanda Singa Negara. Jadi kita untuk mendirikan koperasi ada tahapan-tahapan Pak. Artinya tahapan-tahapan, dan itu juga itu tahapannya ada berapa harus tahapan yang harus dipenuhi. Dan sementara ini koperasi itu dia online ke Menkumham Pak, langsung ke Menkumham, bukan ke satu pintu, bukan. Kita hanya untuk rekomendasinya aja Pak. Ya jadi itu. Jadi sekarang ini sebenarnya Pak, kendala dari Koperindak ini kalau mendirikan itu mudah Pak. Yang susah itu menghapuskan koperasi. Karena koperasi ini sama dengan PT, karena dia ilegal, dia sama dengan ini, dia pakai akta notaris. Nah, jadi kalau dia pakai akta notaris, pendirinya akta notaris, pembubarannya harus dihapus oleh Kemenkumham juga Pak. Nah, jadi proses untuk penghapusan ini yang paling berat betul Pak kita ini. Nah, di tahun 2016 itu ada 103 penghapusan, sampai sekarang belum bisa dihapuskan. Karena di sana itu ada beberapa item yang nggak bisa kita penuhi, itu bukan nggak bisa, tapi susah karena perlu dana yang sangat lumayan. Karena ada tim penyelesaian. Kalau mereka punya utang nggak bisa kita ini. Nah, kalau mereka yang punya utang dengan pihak ketiga misalnya, itu nggak bisa diselesaikan dengan tim penyelesai. Nah, itu yang agak susah kita penghapusan koperasi. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Mungkin ini Pak Irwandi kan sering berinteraksi dengan masyarakat kita kaitan dengan koperasi ini. Biasanya saran, masukan atau mungkin keluhan apa yang sering diterima kaitan dengan koperasi ini Pak Irwandi? Dari saya ketemu dengan masyarakat,
masyarakat semangat untuk mendirikan koperasi atau bidang usaha mikro. Hanya informasi dan pengetahuan mereka tentang persyaratan-persyaratan itu minim, bahkan belum tahu apa yang harus mereka persiapkan. Jadi tinggal kita lagi dari pemerintahan untuk harus banyak-banyak turun ke lapangan, harus banyak-banyak mendengarkan dan membantu kelompok-kelompok masyarakat itu yang mempunyai keinginan untuk membentuk koperasi, karena memang mereka sadar bahwa usaha kelompok ini ada peluangnya untuk sama-sama mendapatkan hasil. Kita juga sadar dengan dinas koperasi dengan anggaran yang sangat terbatas dan kegiatan-kegiatan serta tuntutan dari masyarakat itu besar. Jadi kegiatan-kegiatan di lapangannya juga terbatas. Tapi itu jangan menjadikan alasan kita untuk melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan, atau melakukan pendekatan masyarakat tentang mendirikan koperasi atau usaha-usaha kecil lainnya. Jadi mungkin media sosialisasinya lebih masif lagi, gitu ya, Pak Irwandi. Nah, kemudian ini ke Pak Farudin, ya. Ini di masa pandemi ini, kendala apa yang banyak dikeluhkan sama para pelaku UMKM, IKM, ya? Keluhan apa yang biasa mereka sampaikan di situasi sekarang? Silakan Pak Farudin. Ya, terima kasih Bu Sirotang. Terkait dengan kendala-kendala di masa pandemi dari hasil ketika kami sebagai anggota DPRD melakukan reses, kemudian melakukan penyerapan aspirasi, dan memang benar bahwa pandemi ini menumbuhkan UKM baru, usaha kecil mikro baru, karena ketika pandemi ini terjadi proses PHK di perusahaan-perusahaan. Ketika mereka tidak bekerja lagi, mereka pulang ke kampung, kemudian mereka berinisiatif untuk mendirikan usaha kecil menengah, usaha mikro kecil berupa mungkin usaha gorengan, pecel lele, dan lain itu kan yang paling mudah untuk dilakukan oleh masyarakat dalam mendirikan usaha mikro. Nah, dalam kendala yang terjadi, yang paling sangat besar adalah tentu permodalan dan juga tentang terkait dengan perlengkapan atau terkait dengan kesiapan mereka untuk menyiapkan perlengkapan untuk melakukan proses usaha mereka gitu. Dan ketika berbicara tentang pelayanan dari pemerintah gitu, saya sebenarnya sangat memuji bahwa di Tanggamus ini gitu, proses perizinannya mudah, kemudian bahkan pemerintah sampai memfasilitasi sampai pada label terkait dengan sertifikat halal. BP POM kemudian halal ini sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus melalui OPD terkait, yaitu Dinas UMKM, Koperasi UMKM dan Perdagangan. Nah ini, namun sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Irwandi tadi, bahwa kita ini terbentur oleh kecilnya sekali anggaran agar kita bisa mendorong, agar kita bisa memberikan atau menyelesaikan problema-problema yang melanda dari usaha kecil menengah kita yang ada di Kabupaten Tanggamus. Itu mungkin, Pak. Ya, jadi kalau Pak Farudin tadi bilang sama Pak Irwan, karena kemampuan APBD kita terbatas gitu. Nah, lalu upaya apa yang dilakukan oleh dinas dalam rangka untuk meningkatkan jumlah UMKM karena APBD yang terbatas. Ya, silakan Ibu Ome mungkin. Baik Bung Taufik, jadinya kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan dan Bapak Ketua Komisi 2,
anggaran kita 2 tahun ini sangat terbatas sekali untuk kita mengadakan pembinaan terhadap UMKM kita, tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, Pak. Sehingga kami Dinas Koprindak khususnya bidang UKM untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap UMKM kita sudah melakukan terobosan-terobosan bermitra dengan sektoral, lintas sektoral. Dalam hal ini kami melakukan kerjasama dengan BP POM, Pak. Dalam hal ini akan memberikan kemudahan terhadap pelaku usaha UMKM kita untuk dapat akses mengurus izin edar secara BP POM-nya, karena selama ini kendala UMKM kita adalah saat mereka pemasaran sudah ada dan pemasaran itu sudah harus keluar daerah, itu wajib sekali beliau mempunyai izin edar BP POM, Pak. Sementara kendala yang dihadapi adalah terkait pembiayaan itu sendiri. BP POM itu lumayan, Pak, sehingga pelaku usaha mikro banyak yang mundur saat mereka akan mengurus izin BP POM. Nah, dalam hal ini kita sudah melakukan MOU dengan Balai BP POM terkait pendampingan sampai ke pembiayaan, itu diberikan gratis terhadap BP POM, dan kami juga sudah tindak lanjuti MOU tersebut, Pak, dengan melakukan PKS, perjanjian kerjasama, yang yaitu antara dinas terkait, dalam hal ini dinas kami dengan pihak BP POM, dan kita sudah melakukan kerjasama itu. Yang pertama kita lakukan adalah memfasilitasi 30 UMKM untuk melakukan BIMTEK terkait BP POM, yang kemudian insya Allah, Pak, di tahun 2022 itu akan ada pendampingan sampai ke izin BP POM itu beredar. Nah, mungkin yang kedua adalah legalitas halal, Pak, karena halal ini sangat penting sekali untuk produk-produk kita bisa eksis sampai ke ekspor, itu wajib halal. Dalam hal ini kendala yang dihadapi UKM kita sama, Pak, karena terkait halal ini adalah jalurnya mandiri, Pak. Jadinya ada pembiayaan ataupun pendampingan yang mereka harus mengeluarkan kos biaya, hingga pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam hal ini sudah memfasilitasi 60 produk kita untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, tahun ini, Pak, kami sedang menjajaki, karena di Kanwil Kemenak itu LPP MUI ada semacam kegiatan yaitu 1000 sertifikat halal. Kami dalam minggu-minggu ini sedang menjajaki untuk audensi dengan pihak Kanwil, Pak, dan LPP MUI. Kalau LPP MUI sudah menyetujui, tinggal mengikuti jadwal dari Kanwil. Mungkin nanti kalau dari Bapak anggota Dewan ada link di Kanwil, Pak, mohon dibantu agar kita bisa audensi, sehingga dari 1000 sertifikat halal itu minimal 50%-nya bisa tersalurkan untuk UMKM kita yang ada di Kabupaten Tanggamus. Mungkin begitu, Pak Syobing, yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini, Bu, mengenai produknya yang dari Tanggamus itu, yang banyak produknya itu berupa apa? Oh ya, baik, Pak. Kalau untuk Kabupaten Tanggamus, Pak, produk UMKM kita sangat luar biasa, Pak. Cuman kita tetap ada produk unggulan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Di sini kita mengunggulkan kalau untuk produk makanan atau minuman adalah kopi. Kenapa kopi? Karena Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten penghasil kopi terbesar di Lampung. Itu yang kedua adalah gula semut, Pak, karena emang kebetulan kita juga sumber daya alamnya untuk gula aren kita itu juga luar biasa banyaknya, Pak. Dan untuk gula aren kita punya unggulan, karena gula aren kita masih sangat original, itu tumbuhannya liar, sehingga untuk tidak ada pestisida ataupun yang lainnya, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi kalau cerita kopi Tanggamus ini memang kan ini sudah mendunia, ya, Bu, ya. Jadi prospeknya ini besar gitu. Mungkin Pak Junaidi ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Perlu saya sampaikan, Pak, ya, bahwa produk kopi Lampung ini memang sudah diekspor, Pak. Alhamdulillah, ini di bawah lindungan koperasi, Pak. Jadi yang mengekspor kopi Lampung ini yaitu Koperasi Serikandi di OBL, Pak, Ulu Belu, bekerja sama dengan perusahaan Kominfo di Korea, Pak. Jadi langsung ekspor ke Korea, Pak? Bukan, kerjasama, Pak. Kerjasama. Karena begini, Pak, jadi kalau koperasi mau kerjasama langsung ke luar negeri itu belum mampu, Pak. Iya. Sesuai dengan kata Pak anggota Dewan tadi, karena perizinan halal segala kan masih belum bisa
belum bisa kita ini kan udah itu apa lagi permodalan ini pertama sekali Pak. Permodalan dan semuanya itu harus dipenuhi semua. Nah, sementara itu dulu Pak. Iya. Nah, kemudian ini Pak Irwandi, di Kabupaten Tanggamus sendiri, bagaimana ketertarikan anak-anak muda kita, generasi milenial untuk menumbuhkan seperti UMKM ini? Memang kita harus cepat menangkap kondisi bahwa anak-anak muda harus kita tarik untuk mereka tertarik dengan UMKM, apalagi saat ini kan teknologi digital sedang marak-maraknya. Belanja tidak harus ke toko, tapi cukup dari rumah. Kalau kita tarik hubungan dengan hobinya pemuda yang lebih kreatif, generasi milenial yang lebih kreatif, ini harusnya kita manfaatkan bahwa kegemaran mereka berteknologi harus mendapatkan hasil positif daripada mereka melakukan kegiatan-kegiatan teknologinya. Kita harus tanggap gitu. Kita harus tangkap ini, bahwa ini adalah potensi yang harus sama-sama kita baca dan harus kita cepat untuk melakukan program agar pemuda kita, para milenial Tanggamus ini berminat terhadap UMKM. Baik, mungkin Pak Saya melihat bahwa ternyata industri kopi ini juga sedang mulai menanjak di Kabupaten Tanggamus. Jadi generasi milenial, kaum muda sekarang juga banyak melakukan proses-proses usaha industri terkait dengan kopi. Bahkan mereka gitu, walaupun memang ini mereka tidak terlalu terpantau ya di dalam data-data yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tapi mereka melakukan proses usaha, kemudian mereka langsung melakukan pemasaran di kafe-kafe di Jawa, di Jogja, kemudian di Bandung, di Jakarta yang sedang menjamur pada saat itu sebelum pandemi ini terjadi. Ketika saya tanya ke beberapa pelaku usaha kopi premium yang dari kaum muda di Kabupaten Tanggamus, ini mulai menurun pandemi karena terbatasnya ruang gerak masyarakat, apalagi para pemuda di perkotaan untuk melakukan sosialisasi atau kongko-kongko lah bahasanya. Nah, dengan mulai dikuranginya pemberlakuan PPKM ini juga membuka harapan baru bahwa industri kopi juga akan terus bergerak maju, dan kaum muda di Kabupaten Tanggamus yang konsen pada industri pengolahan kopi ini juga bisa kembali memulai pemasarannya di kota-kota di Indonesia seperti Jogja, Jawa Barat, Bandung, dan Jakarta. Jadi saya melihatnya seperti itu dalam konteks industri kopi. Di industri makanan kuliner gitu, memang sudah menjamur juga gitu. Masyarakat di Kabupaten Tanggamus, di kecamatan-kecamatan melakukan usaha kuliner ini gitu. Makanya saya kemarin iseng-iseng nih, saya iseng-iseng, alangkah banyaknya usaha kuliner yang ada di, saya kebetulan di Talang Padang. Kalau di Talang Padang ini banyak sekali pelaku-pelaku usaha kuliner. Kemudian saya berinisiatif membuat grup di Facebook. Kemudian saya undang para pelaku-pelaku kuliner, saya kasih nama itu grup itu Pojok Kuliner Talang Padang. Jadi ya sampai hari ini sudah puluhan ribu juga, 10.000 lebih yang masuk ke dalam grup itu, yang sebagian besar adalah pedagang dan juga masyarakat yang ada di Talang Padang dan sekitarnya yang ingin memiliki akses terkait informasi kuliner yang ada di Kecamatan Talang Padang khususnya dan sekitarnya. Ini yang saya lihat bahwa ternyata ini luar biasa perkembangan dari usaha kuliner di Kabupaten Tanggamus itu. Jadi kita bisa menyimpulkan artinya
atau ketertarikan anak muda itu tinggi, ya, ketertarikan kaum milenial tinggi. Begitu Ibu Omi Lestari, atau Bu Omi Lestari punya data kaitan dengan ketertarikan anak muda di dalam menumbuhkan UMKM ini seperti apa, Ibu? Ya, baik, betul sekali Pak. Sekarang di era milenial ini justru yang bermunculan UKM kita itu justru dari anak-anak muda. Karena di UMKM kita ini hampir 60% itu dari data yang kita punya itu adalah para pelaku usaha makanan dan minuman, dan itu kebanyakan anak muda Pak yang mempunyai usaha, baik itu bergerak di kopi ataupun ekrapnya juga ada di situ, bahkan di kafe-kafe kopi atau kedai-kedai kopi lah ya, yang masih layak dikatakan belum kafe lah, kedai yang ada di Tanggamus itu semua yang pengelolanya adalah pelaku usaha anak muda dari kaum milenial. Iya betul, bahkan ada adik-adik kita yang masih kuliah di Polinela, Unila itu suka sharing ke dinas kami terkait merek, perizinan dan lain, itu semua mereka sambil mereka kuliah, mereka sambil jualan kopi katanya di kampusnya. Seperti itu. Berarti pandemi ini ada hikmahnya juga ya? Iya, betul sekali Pak. Baik, ini Pak Junaidi ya, di Kabupaten Tanggamus ini ada perusahaan swasta kah, dan kemudian bagaimana kontribusi mereka kaitan dengan untuk menumbuhkan IKM UMKM di kabupaten ini? CSA. Terima kasih. Jadi Koperasi Tanggamus yang mudah bekerja sama dengan perusahaan swasta baru satu Pak, yaitu di Koperasi Tani Hijau. Bahkan mereka sudah go internasional ekspor pisang mas. Jadi koperasi ini kelompok taninya bekerja sama dengan GPP Pak, Humas Jaya di Lampung Tengah. Jadi yang mengekspor itu adalah PT GPP Pak. Jadi sorry Pak Junaidi, potong sedikit. Di GP ini kan di Lampung Tengah. Iya. Kaitannya dengan Tanggamus relatif. Dia kerjasama dengan kelompok tani pisang mas. Jadi kelompok tani pisang mas bekerja sama dengan GPP dilindungi. Kelompok tani ini adalah anggota koperasi tani hijau semua Pak. Baik, ini Pak Irwandi, sekarang semua desa itu kan sudah beberapa tahun mendapat kucuran dana desa dari pemerintah. Lalu sejauh mana desa dengan kucuran dana desa dalam menumbuhkan IKM UMKM koperasi sebagai badan usaha milik desa ini? Kita tidak bisa terlalu intervensi terhadap pengelolaan dana desa, karena desa juga mempunyai kepentingan terhadap program-programnya. Cuma kita dari legislatif senantiasa mengharapkan kepada pemerintah PMD, pemerintahan masyarakat desa, untuk menghimbau kepada kepala desa itu untuk bisa menganggarkan sebagian daripada anggaran pada kegiatan-kegiatan ekonomi pedesaan atau BUMDes. Katakanlah program sendiri, jadi BUMDes atau ekonomi pedesaan itu masih sekedar persyaratan mereka dalam hal pencairan dana desa, padahal di salah satu item untuk pencairan dana desa itu adalah adanya BUMDes di desa-desa tersebut. Tapi kita tidak kalah semangat, kita akan tetap dorong PMD untuk memberikan arahan serta instruksi kepada desa-desa untuk menganggarkan dana-dana desa itu untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama BUMDes di desanya yang ada di Kabupaten Tanggamus. Baik, terima kasih Pak Irwan. Mungkin Pak Junaidi menanggapi yang tadi kaitan dengan sejauh mana melibatkan desa dengan dana desa untuk menumbuhkan
sebagai badan usaha milik desa? Terima kasih. Jadi mohon maaf karena kalau di Koperindak ini Pak, kita hanya untuk mendirikan koperasi Pak. Nah, jadi Koperindak itu adalah dalam struktur organisasi ada pembina. Jadi dalam arti pembina koperasi yang ada di Kabupaten Tanggamus. Jadi kalau masalah BUMDes dan segalanya itu di luar tanggung jawab kami Pak. Terima kasih Pak. Kemudian tadi Ibu Omi menyampaikan kalau UMKM ini banyak juga yang melirik pasar ekspor gitu ya. Nah mungkin kan masyarakat kita juga banyak juga yang belum memahami prosedurnya seperti apa gitu. Lalu langkah-langkah apa yang dilakukan dari Diskoperindak Tanggamus dalam mengedukasi masyarakat sehingga market mereka itu tidak hanya sebatas termasuk market di pasar ekspor. Silakan. Baik, jadinya kalau untuk masalah pemasaran Pak, kita melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha kembali dari UMKM kita kan inisial. Yang pertama adalah permodalan mereka belum mampu, yang kedua adalah stabilitas kuantitas produk mereka juga kadang-kadang belum mampu. Makanya di sini kami mengarahkan terhadap pelaku usaha UMKM, contohnya seperti Sri Kandi, awalnya dia ini adalah pelaku usaha kopi mandiri. Kita arahkan mereka untuk membentuk kelompok UMKM kopi Sri Kandi sehingga menjadi kita dorong mereka untuk menjadi kelembagaannya adalah koperasi, sehingga dari koperasi ini mereka menjadi satu tujuan yaitu bisa go ekspor. Tapi dalam hal ini Kabupaten Tanggamus belum juga bisa mandiri Pak terkait ekspornya, tetap menggunakan pihak ketiga yaitu dengan perusahaan Komipo Kotra tadi. Itu sudah melakukan ekspor rutin ke daerah Korea Selatan dan Jepang mereka, tapi persoalannya tetap melakukan dengan pihak ketiga. Nah harapan kita nanti untuk ke depan kita bisa melakukan ekspor sendiri koperasi itu dengan membawa nama koperasinya. Ini yang sedang kami coba mengumpulkan data karena arahan dari Deputi Kementerian Koperasi UKM bahwa kita akan membuat indeks geografis tentang kopi kita. Jadinya kopi kita harus mempunyai ciri khas ataupun ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah ataupun wilayah lain. Nah, setelah ini tadi indeks geografis tentang kopi robusta kita, harapan kita dengan kelembagaannya adalah koperasi, kita akan bisa melakukan go ekspor dengan koperasi itu. Harapan kita seperti itu Pak. Baik, kalau untuk negara tujuan tadi Ibu Omi Ibu sampaikan Jepang, Korea gitu ya. Negara mana lagi yang menjadi negara tujuan ekspor ini? Saat ini kalau kopi kita masih di dua negara itu Pak, tapi yaitu tadi Pak, Koperasi Sri Kandi ini UKM kita Sri Kandi belum bisa melakukan ekspor dengan nama koperasi mereka, tapi masih menggunakan pihak ketiga yaitu perusahaan Komipo Kotra itu Pak. Baik. Nah, mungkin ini Ibu, selain dukungan pelatihan tadi disampaikan gitu ya, dukungan seperti pinjaman dana, dan seperti apa prosesnya? Baik, kalau untuk KUR emang pemerintah kita emang sudah memfasilitasi para pelaku usaha kita untuk mendapatkan KUR. Nah, untuk KUR sendiri itu emang SOP pencairan atau pencairan itu adalah kewenangan pihak bank, tapi yang bisa kita lakukan dari pemerintah yaitu adalah mengakomodir bahwa si pelaku usaha itu kita masukkan database SIKP, Sistem Informasi Kredit Pemula, sehingga nanti saat UKM kita mengusulkan kepada bank, hingga orang bank akan membuka database SIKP bahwa betul ini adalah UMKM binaan dari dinas terkait. Mungkin itu Pak. Baik. Nah kemudian Pak Junaidi ya, soal tadi termasuk koperasi juga kan memang butuh dukungan finansial juga gitu. Nah lalu bagaimana cara koperasi itu untuk mengakses permodalan dari perbankan?
Pak Junaidi. Terima kasih. Sekarang udah ada program dari Kementerian Koperasi yaitu di bidang LPDP, Pak. Nah, di sana mereka bisa mengakses dan bisa mengajukan permohonan permodalan bisa sampai 2 miliar tuh, Pak. Iya, bisa. Tapi dengan syarat ada syarat-syarat tertentu dari LPDP. Yang pertama itu penilaian kesehatan koperasi itu sendiri. Kedua, lihat apa namanya permodalnya untuk apa. Nanti itu intern mereka yang menginginkan, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ke Wakil Ketua Pak Irwandi, ya. Jadi itu tadi soal dukungan permodalan. Rata-rata kalau usaha kan memang tidak terlepas dari permodalan, gitu ya. Bagaimana support dari DPRD dengan ke dinas gitu, sehingga orang-orang yang punya kreativitas, orang-orang yang ingin membuka usaha bisa kemudian disupport oleh pemerintah, bisa kemudian mendapat akses permodalan pendanaan dari pemerintah. Seperti apa nih Pak Irwandi? Memang kita berharap pemerintah dapat hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat para pelaku usaha kecil, baik itu dari perizinan maupun dari pembiayaan. Hasil kami keliling-keliling dinas luar, ada di suatu daerah itu dalam hal pengajuan bantuan kepada pusat, UMKM itu tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan, tetapi kita melakukan pendataan dulu dari PEKON ke kecamatan nanti setor data-data UMKM itu kepada dinas. Nanti dinas akan menyampaikan ke kementerian bahwa kami di Tenggamus itu punya data UMKM sekian, Pak. Nah, silakan Bapak cek ke Tenggamus, verifikasi apakah layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan. Kalau kita kan kebalik ini loh, ini harus kita rubah ini. Kalau kita pengajuannya UMKM disuruh melengkapi persyaratannya dulu, itu ada biaya di dalam situ, ada tenaga di dalam situ, tetapi belum jelas apakah dapat bantuan atau tidak. Kalau di daerah lain itu setelah dia setor kepada kementerian, disampaikan data itu kepada kementerian, UMKM mana yang mendapatkan bantuan nanti dikasih tahu sama dinas bahwa ini yang mendapatkan bantuan. Setelah mereka mendapat informasi mendapatkan bantuan, baru persyaratan itu tolong dilengkapi persyaratan untuk pengajuan bantuan. Jadi kita permudah akses bantuan-bantuan kepada masyarakat. Yang setelah itu dari dinas kita berharap ada pantauan, jangan sampai UMKM ini sebelum kita bantu sehat, tapi setelah kita bantu loyo. Ini sering kejadian ini. Ini kira-kira kenapa nih Pak Irwandi? Kenapa sebelum dibantu sehat, setelah dibantu menjadi loyo? Menarik ini. Karena ya saya melihatnya bahwa nggak ada tantangan dari mereka. Dapat bantuan begitu mudah, ya Konsumtif ya. konsumtif akhirnya. Ya, mungkin bisa ditanggapi nih Ibu Omi, Pak Junaidi. Bisa ditanggapi? Baik Pak, kalau untuk masalah pendataan yang dikatakan Pak Ketua itu betul Pak. Kita juga kerjasama dengan kecamatan dan PEKON. Surat itu kita sampaikan ke kecamatan disampaikan ke PEKON, begitu juga dengan datanya dari PEKON ke kecamatan yang disampaikan ke kami. Setelah di kami verifikasi, baru kita sampaikan ke pusat melalui provinsi tentunya Pak. Nanti setelah diverifikasi pusat, baru data itu kita diinformasikan UMKM mana saja yang sudah kita usulkan yang mendapatkan bantuan. Nah, terkait evaluasi tadi betul Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, bahwa UMKM kita ini yaitu tadi Pak dinamis sekali. Kadang-kadang mereka semangat saat mereka akan mendapatkan bantuan. Apalagi kalau sudah dengar bantuan Pak. Bukan cuma UMKM saja, Iya, di betul, semua Pak. sektor kalau Betul. udah mau dapat bantuan datanya ini Betul, melambung Pak. gitu. Makanya tadi dari awal saya sudah sampaikan Pak, data kita pendataan dari PEKON dan kecamatan itu jumlah 5.000. Setelah mendengar ada bantuan
Naik jadi 20.000. Jadi 20.000 Pak. Nah itu memang kita juga tidak bisa menyalahkan karena itu salah satu bentuk usaha ya Pak ya. Fenomena ya Bu ya. Usaha untuk mendapatkan bantuan Pak. Jadi yang tetap kita tetap monitoring melalui perpanjangan tangan kita adalah kecamatan Pak, karena kalau kita mau door to door mungkin terkait tenaga Pak di dinas kita karena di bidang UKM itu hanya ada 3 kasih dan 1 kabit Pak, sementara UKM kita jumlahnya ribuan Pak, jadinya kita tetap mantaunya melalui kecamatan dan pekon. Mungkin itu Pak yang Intinya tetap dilakukan perbaikan, penataan lebih baik berbasis betul, Pak. teknologi hari ini gitu ya Bu ya. Betul sekali Pak. Nah kemudian ini yang sering mungkin dilaporkan ini dengan Pak Farudin, dengan Pak Irwandi, saat DPR ini kan ada masa reses gitu. Hal-hal apa saja yang sering diadukan oleh masyarakat kaitan dengan tadi itu dinas Koperindak, baik itu IKM, UMKM maupun koperasi. Mungkin dari Pak Farudin dulu. Silakan Pak Farudin. Ya, terima kasih. Banyak sekali aspirasi dari masyarakat terkait dengan usaha kecil dan menengah ini, usaha mikro, kecil, menengah. Dan memang kita melihatnya yang paling banyak, kita pertama yang paling banyak pertama adalah terkait dengan permodalan, kedua terkait dengan fasilitas atau perizinan, kemudian sertifikasi halal, kemudian terkait dengan BP POM tadi yang disampaikan oleh Ibu Kabid. Ini banyak yang menjadi keluhan dari masyarakat, dan kami selaku pimpinan di Komisi 2 ya banyak sekali kita melihat begini, terkait dengan permodalan. Hari ini kita hanya mengandalkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat. KUR itu fasilitas dari mana? Pemerintah pusat. KUR fasilitas, kemudian bantuan UMKM yang diberikan oleh Pak Presiden Jokowi kemarin, itu juga fasilitas pusat. Tapi ketika bicara tentang mana alokasi APBD kita Kabupaten Tanggamus yang memang untuk UMKM, nah ini yang kita ketika kami evaluasi ternyata sangat minim sekali kontribusi dari APBD kami dalam sektor UMKM. Nah ini selalu kalah dengan sektor infrastruktur, terus kalah di situ. Padahal kita menganggap bahwa ini UMKM ini adalah bagian dari proses pembangunan ekonomi. Kalau ekonomi sudah bangun, dibantu dengan infrastruktur, dia akan semakin maju. Akhirnya menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Itu konsepnya. Nah, maka kami selalu berharap bahwa ada alokasi dari APBD yang cukup besar untuk UMKM di Kabupaten Tanggamus. Saya mengusulkan begini, kita punya Bank Lampung nih. Bank Lampung ini dapat dana dari penyertaan modal kita Kabupaten Tanggamus atau kabupaten lain di Provinsi Lampung. Kemudian kita mendapatkan dividen. Kalau memang diperbolehkan, ayo gitu, kita berkomitmen, kita alokasikan dividen kita 1 tahun untuk permodalan UMKM yang memang sudah terverifikasi dan memang sudah mempunyai prospek yang cukup besar untuk pengembangan usaha di Kabupaten Tanggamus. Kita dukung bareng-bareng. Kami dari legislatif, dari DPRD tentu menginginkan seperti itu gitu. Daripada dividen itu kita ambil, kita masukkan APBD gitu. Kemudian ini juga tidak banyak juga yang masuk ke UMKM. Karena prinsipnya bahwa bank itu kan harus mendorong perekonomian masyarakat. Itu mungkin. Jadi memang salah satu tugas DPRD kan budgeting. Mungkin ini bisa menjadi atensi juga gitu ya Pak Farudin ya. Baik, mungkin ini dengan Pak Irwandi. Nah, pertanyaan yang sama. Pengaduan-pengaduan apa yang sering disampaikan dari masyarakat kaitan dengan usaha kecil menengah, koperasi, termasuk industri kecil menengah? Silakan Pak Farudin. Hasil kami berada di tengah-tengah masyarakat, memang untuk UMKM ini terkendala mengenai pengetahuan teknologinya. Lagi untuk saat ini pengajuan baik itu izin maupun pengajuan bantuan itu secara online di
persyaratannya itu kan gorengan kan tidak bukan komputer. Jadi untuk upaya itu tertutup bagi mereka. Nah, bagaimana kita ini membaca konsep seperti itu, antisipasi kita seperti apa? Ini banyak. Yang kedua adalah pengajuan bantuan itu terlalu, persyaratannya yang bagi mereka ada masalah. Harus buka rekening bank, izin kepala desa, surat keterangan. Itu pakai biaya semua. Belum tentu bantuan keluarin biaya. Kita berharap itu kita balik. Di data dulu, setelah dia pasti dapat bantuan, baru silakan dia untuk melengkapi persyaratannya. Jadi udah pasti dapat bantuan, baru ada persyaratan. Jangan persyaratan dulu, bantuan belum ketahuan. Nah, sedangkan bagi mereka 100-200 ribu itu kan luar biasa nilainya. Jadi kita permudah, sudah itu kita bantu bagaimana cara untuk persyaratan-persyaratan itu nantinya. Baik, terima kasih nih Pak narasumber. Nggak terasa kita ini sudah hampir 45 menit. Kita sampai di penghujung. Ini closing statement. Closing statement dimulai dari Ibu Kabid UKM dulu, Ibu Omi Lestari. Silakan Ibu. Baik, harapan kita tidak mungkin untuk ke depan UMKM ini adalah ujung tombak pemulihan perekonomian di masa pandemi COVID ini. Harapan kita nanti kita bisa berkoordinasi, bekerjasama baik dengan dari legislatif maupun stakeholder, karena Dinas Koprindak tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri tanpa ada dukungan dan juga partisipasi dari semua stakeholder. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan kita UMKM kita yang tadinya UMKM mikro bisa jadi UMKM kecil, intinya UMKM naik kelas. Baik, terima kasih Ibu. Pak Junaidi. Terima kasih. Menambahin Pak. Nah, jadi mudah-mudahan kita ucapkan kepada Pak anggota Dewan yang terhormat. Alhamdulillah selama UMKM dan koperasi, selama saya berada di Koperindak Pak, alhamdulillah dukungan beliau-beliau alhamdulillah tercapai semua, dan perizinan koperasinya dibantu sama beliau-beliau dengan atas pimpinan mereka. Dan terima kasih juga kami Dinas Koperindak sebagai pelayan masyarakat. Mudah-mudahan pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Tanggamus dan perizinan koperasi mudah-mudahan insya Allah tidak akan dipersulit Pak. Silakan datang, kami pintu terbuka dan kami akan layani dengan 5S Pak. Salam, sapa, senyum dan sebagainya Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Junaidi. Kemudian closing statement dari Pak Farudin Nugraha. Silakan Pak Farudin. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Kupas Tuntas yang telah memfasilitasi acara ini hingga ini bisa semakin mensosialisasikan terkait dengan program-program di Kabupaten Tanggamus. Kemudian terkait dengan closing statement, bahwa sudah saatnya kita, pemerintah ini memberikan porsi yang lebih besar lagi. Ini khususnya di kabupaten ya, Kabupaten Tanggamus, memberikan porsi yang lebih besar lagi terhadap pembangunan usaha industri kecil menengah, usaha mikro kecil yang ada di Kabupaten Tanggamus dengan serius. Jadi ini bukan hanya bukan hanya ini gitu, tampilan saja, tapi ini keseriusan kita untuk semua. Paling tidak dalam segi anggaran pun harus serius. Dalam segi anggaran harus serius, Bapeda dalam hal ini, kemudian pemerintah daerah dalam hal ini lebih serius lagi. Kita paham bahwa infrastruktur kita masih sangat butuh pembangunan, tapi juga kita tidak bisa menafikan ekonomi rakyat harus dibangun dalam usaha kecil dan menengah ini hingga benar-benar seimbang. Selama ini infrastruktur terlalu banyak anggaran, tapi di pembangunan usaha kecil menengah ini sangat kecil sekali anggaran. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farudin. Pak Irwandi. Ya, terima kasih. Kita berharap bahwa bahasa UMKM, bahasa koperasi tidak harus hangat waktu saat ekonomi kita sulit. Waktu krisis ekonomi 1930
kami turun. Tetapi tidak ada krisis, itu UMKM ini harus tetap menjadi agenda prioritas kegiatan karena sudah terbukti kondisi yang seperti ini bahwa yang masih tetap bisa bertahan adalah UMKM dan koperasi. Terima kasih. Baik, terima kasih keempat narasumber saya, Pak Irwandi Sulalangga, Pak Farudin, Ibu Omi Lestari, Pak Junedi. Diskusi yang hangat, diskusi yang menarik. Mudah-mudahan UMKM ini kita membahasnya itu tidak hanya dibutuhkan di masa krisis saja, tapi memang ini menjadi atensi karena menjadi salah satu penopang ekonomi nasional dan penyerap jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi. Mudah-mudahan di Kabupaten Tanggamus ini juga menjadi perhatian bersama yang sudah baik, ke depan akan lebih baik. Demikian pemirsa Kupas Televisi, diskusi kami tadi dengan 4 narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini memberikan pemahaman dan wawasan baru dengan kita semua. Saya Donald Haris Sihotang pamit undur diri. Kita ketemu lagi di diskusi berikutnya dengan tema-tema baru dan para narasumber yang luar biasa. Sekian dan terima kasih.